Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak PR1 yang hadir bersama kita, PR2 dan PR3, seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah, para Bapak Ibu dosen, semua staf yang berhadir, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah pada siang hari yang berbahagia ini, Ramadan yang penuh barokah ini. Allah masih melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, Allah masih memberikan kita nikmat sempat, keluangan waktu, ringannya langkah, sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita rangkai dengan majelis taklim yang merupakan ubudiyah kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita hadiahkan siang malam berbuah syafaah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tausiah habis zuhur ini barangkali waktunya tak lama, ya, 15 menit barangkali lebih kurang. Jadi kita harapkan ketika tausiah ini disampaikan, semua kita yang hadir tak ada yang tidur. Bisa Pak? Bisa Bu ya? Karena jam-jam bulan puasa ini jam-jam rawan nih Ustaz Sadat. Iya. Jadi kita janji aja, siapa yang nanti tidur lagi ku ceramah, kita doakan semoga Allah menerima arwahnya di sisinya. Amin. 15 menit aja, ini gak lama-lama. Judul kita hari ini adalah Ramadan menciptakan manusia yang bertakwa. Ada seorang ulama tafsir, Imam Ali As-Sabuni, dalam kitab Rawa'iul Bayan min tafsiril ayatil ahkami minal Qur'an, ketika menafsirkan Al-Baqarah 183 yang sangat populer dibaca ketika di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kata Allah, seperti Allah wajibkan puasa itu dulu kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika menafsirkan penggalan ujung surah Al-Baqarah 183 ini, Ali As-Sabuni dengan simpel mengatakan, orang yang bertakwa itu sebenarnya ada dua tanda yang jelas. Ada dua tanda yang sharih, ada dua tanda yang nampak begitu kentara terhadap orang-orang yang disebut dengan bertakwa. Nah, yang pertama adalah, ini yang menarik kita kaji. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang merasakan bahwa dia diawasi Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini yang pertama, orang yang bertakwa. Kalau Bapak dan Ibu kita merasakan Allah itu benar-benar mengawasi kita, kita merasakan bahwa kita hidup ini tidak lepas dari CCTV Allah, itu tanda kalau kita orang bertakwa yang pertama. Dan Ramadan sebenarnya mengajarkan itu buat kita. Ini mohon maaf, ini siang-siang Ramadan nih, kalau kita mau buka puasa Pak, ini paling gampang, betul Pak? Di mana-mana kedai nasi buka masih ku tengok. Iya, walaupun ditutup,
di atasnya aja tapi kakinya banyak orang dalam tuh. Kita bisa aja buka nih. Habis sholat zuhur nih bapak berangkat, ajak kawan, kodi pakai mata aja. Udah tahu lah itu kan. Berangkat kesini koordinasi, buka tempatnya, makan kita. Toh, kalau ada pun orang yang nampak, orang kan tak pernah peduli dengan puasa kita. Tapi persoalannya, ini dia. Kenapa kita nggak berani melakukan itu? Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu di rumah pulang berangkat dari kerja, sempat lagi masak untuk berbuka puasa. Bisa aja ibu buka puasa, begitu masak, kunci pintu kamar, atau kunci pintu tengah, anak-anak sibuk main-main, atau ada yang tidur, biarkan tidur, ibu tuh makan, kan bisa aja. Tapi persoalannya kenapa itu tak berani kita lakukan? Inilah orang yang takwa itu. Walaupun orang tidak tahu, ada perasaan dalam hati kita bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah tahu walaupun orang lain tak peduli dengan puasa kita, walaupun orang lain tak peduli mau puasa kita mau tidak, tapi yang jelas kita nggak berani melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu walaupun orang tak tahu, Allah pasti tahu. Inilah sebenarnya modal takwa itu. Iya. Apapun pekerjaan kita Bapak dan Ibu, kalau kita merasa diawasi Allah, itu udah luar biasa. Iya, tak perlu ada CCTV yang lain. Kalau sudah kita yakin adanya CCTV Allah, inilah yang nak kita dapati selama bulan suci Ramadan ini. Iya, makanya ketika kita merasa diawasi Allah tuh, jangan hanya Ramadan ini saja. 11 bulan di luar bulan suci Ramadan, bawalah ini di luar bulan suci Ramadan itu. Kita merasa bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa inilah yang mau kita pupuk. Mohon maaf Pak, ada ustadz di Medan nih. Kebetulan ustadz nih punya anak cerdas-cerdas. Sampai ada anak ustadz nih yang dapat beasiswa S3 di Amerika. Iya, kita barangkali selain Pak Doktor, kita juga S3 nih Pak, ya kan? Paling tidak SD, SMP, SMA ada S3 itu dah, iya kan? Iya. Begitu anak ini dapat S3 di Amerika, dia ngambil jurusan pemikiran Islam. Anak ini pulang ke Indonesia ini tak pernah lagi sholat. Ustadz ini tak enak menengok anak. Pertama anak tuh sampai begitu senangnya latih si ustadz nih. Ini ustadz kecil ini Pak, ustadz loyo-loyo macam-macam aku nih aku rasa nih. Dia punya anak yang taman S3 senang betul, pulang anak dia sambut, dia undang orang, dia buat acara tasyakuran. Karena anak sudah selesai S3 tanpa biaya pula. Anak ini pintar. Tapi belakangan agak kecil hati ustadz nih, anak ini tak pernah sholat. 3 hari dibiarkannya. Ini barangkali ini masih dalam keadaan musafir barangkali ya. 3 hari dibiarkan ustadz nih. Lewat seminggu, anak yang taman S3 ini juga tak pernah sholat. Pelan-pelan ustadz ini negur, dia tanya, nak kenapa ya? Ayah tengok selama kau pulang dari Amerika ini tak pernah sholat, ayah tengok kau dah. Ustadz ini lembut aja menanya. Anaknya begitu tanya ngegas pula dia. Sebenarnya itu apa sholat tuh ya? Kata anak nih lah. Wah, naik darah ayah nih. Itu tuh kau tanya, ayah mengajarkan kau dulu sholat itu menyembah Allah. Anak ini balik lagi menantang si ayah. Sekarang gini aja ya, kalau memang Allah tuh ada, tunjukkan Allah tuh biar nampak aku. Kami di Amerika ya belajar, itu teori kami teori yang nyata. Kalau memang ada, nampak wujudnya. Aku tanya sama ayah hari ini yang pertama, kalau memang ada Allah, tunjukkan bentuknya biar aku yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, aku nanya ayah, kemarin aku pulang S3, ayah buat syukuran. Ayah bilang ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah yang baik untuk aku. Sekarang aku tanya ayah, aku tak percaya takdir. Aku tamat S3 karena aku pintar, otakku brilian, tak ada hubungan dengan takdir Allah. Aku tak percaya takdir. Yang ketiga ayah mau kutanya, ayah sering mengajarkan dulu setan itu dari api, masuk neraka, neraka juga api. Kutanya ayah, apa setan itu sakit? Kan sama-sama apinya pula tuh. Kok dibakar besok di api neraka? 3 pertanyaan nih Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bingung si ayah, gimana menjawabnya ini? Ayahnya bingung, tak berapa lama jumpalah seorang profesor. Begitu jumpa ayahnya curhat, ayahnya bilang, Prof mohon maaf, anakku tamat S3 dari Amerika tak pernah sholat Prof. Prof datang ke rumah lah, ajak anakku diskusi, mudah-mudahan bisa dia sadar balik.
Oh, Prof ini datang naik mobil mewah Pak, pakai jas lengkap, dasi kupu-kupu, nunggu terbang aja belum kurasa nih. Begitu Prof ini sampai, anak tu pun duduk bercerita. Apa kata anak nih Prof? Yang kutanya sama Prof sama yang kutanya sama ayah. Yang pertama, kalau memang ada Allah tunjukkan bentuknya. Yang kedua, aku tak percaya takdir. Yang ketiga, setan dari api, masuk neraka juga api. Neraka itu kan api. Apa sakit setan itu dibakar? Kan sama-sama api. 3 pertanyaan nih Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Prof ini tak bisa jawab. Setengah jam diam profesor nih. Lama-lama apa kata profesor tuh? Kurasa sepakatlah aku sama kau. Kata profesor ini pula lah. Makin ajab. Akhirnya pulang. Ayah bingung. Terakhir ceritanya, ayah nih belanja ikan lah di Simpang Limun. Simpang Limun nih. Ini nebak-nebak nih siapa orang nih. Terus saya kasih tahu nih, ini rahasia nih Pak Dokter. Ya kan? Belanja di Simpang Limun, si ayah jumpa kawan. Nah, ini ceritanya. Waktu jumpa kawan dia bercerita. Biasa kalau jumpa kawan pertanyaannya begitu Pak. Kalau sudah setengah-setengah bayi ya, kalau jumpa kawan ditanya berapa anak kau dah, kan gitu. Iya. Kalau udah agak-agak tua, menanya udah bercucu belum, gitu ya. Kalau udah agak-agak tua kali, kawan kita sekolah udah meninggal belum, gitu kan. Kan beda-beda pertanyaan. Iya. Jadi ketika jumpa sama kawan nih, kawannya bilang lah, apa kabar, lama tak jumpa udah. Iya. Anak kau di mana sekarang? Aku dapat kabar anak kau ada yang kuliah di Amerika. Oh ada. Udah pulang 2 bulan yang lalu lah. Terus kenapa kau sedih kali ku tengok? Udah berhasil lah kau jadi orang tua. Iya, tak ada kawan yang seleting kita S3 anaknya, sementara kita pun baru S1 ya. Kata ayah nih, alhamdulillah aku syukuri semua itu. Tapi ada satu yang buat aku kecewa. Anakku pulang S3 tak pernah sholat. Kenapa bisa begitu? Aku pun tak tahu. Aku minta kalau ada waktu kau datanglah kau ke rumah, ajak anakku bercerita, mudah-mudahan dia bisa terima. Entah kau yang mengingatkannya. Kalau aku udah capek, aku udah, kata si ayah nih, cocoklah aku datang ke rumah kau. Lama pula datang ke rumah kau dah, kata dia. Datang kawan nih. Kawan ayah nih datang bukan naik mobil mewah Pak, naik kereta-kereta yang astuti lah. Asria tahun 73 ya kan. Itu tempat duduknya udah batik, udah kena banyak nambal-nambalnya, berganti pun tidak. Begitu sampailah kawan si ayah nih, pas kebetulan si anak itu di ruang tamu lagi baca-baca buku lah. Begitu nampak kawan si ayah, apa kata si ayah? Dikenalkan, ini kawan ayah nih, coba bercerita sama kawan ayah dulu ya. Ayah tinggal. Dalam hati si anak yang taman S3 ditengoknya kawan ayah nih. Ini ustad, wah ustad ya, kata dia. Kata dia ustad lah, kata kawan ayah nih. Dalam hati dia nengok penampilan tak yakin dia Pak. Apa tak ada ustaz lebih hancur daripada ini lagi? Dia tak yakin ya udah dia. Iya, sekarang gini aja lah. Wak, dia manggil Wak aja, kan lebih tua dari ayahnya. Sebenarnya Wak kemari kan disuruh ayah untuk menyadarkan aku. Aku sama Wak kalau diskusi, ku awali dengan 3 pertanyaan. Sama aku tanya dengan profesor semalam. Yang pertama adalah, kalau memang ada Allah tunjukkan bentuknya, 1. Yang kedua, aku tak percaya takdir. Yang ketiga, setan itu di Quran dari api, masuk neraka juga api. Apa sakit setan itu dibakar? Begitu habis anak ini menanya, bapak ini jawabannya singkat aja. Dilipatnya tangannya, dibukanya kancing tangan, dilipatnya ibu. Begitu habis bertanya, ditamparnya muka anak itu. Tepak, dihajarnya anak ini. Begitu ditampar marah anak itu. Kenapa Wak tampar aku? Jawaban Wak itu singkat aja. Tamparanku itulah menjawab 3 pertanyaan kau tadi. Itu udah dia. Tak percaya ulang kata dia. Ngeri juga anak. Mana ini? Tapi agak jauh sedikit tuh ke belakang, diulangnya balik. Yang pertama, yang kutanya semua, kalau memang Allah itu ada tunjukkan bentuknya. Apa kata Wak ini menjawab? Sekarang gini aja, sebelum ku jawab, ku tanya kau balik. Yang ku tampar kau tadi sakit atau tidak? Sakitlah Wak, kata dia. Memang dihajar Wak itu betul Pak. Iya, tangan Wak itu kasar pula. Bekas pegang parang-parang ikan tuh lah ku rasa dipajak ikan tuh kan. Wak sakitlah Wak. Wak tuh senyum. Sebelum ku jawab pertanyaan kau, kata Wak tuh, kau bilang yang ku tampar tuh sakit. Aku tak percaya, kata Wak nih. Kalau memang yang ku tampar tuh sakit, tunjukkan bentuk sakit tuh biar yakin aku, kata Wak nih. Anak tuh mulai bingung. Wak, sakit tuh mana ada bentuknya, kata anak nih lah. Sakit tuh Wak cukup kurasakan. Mana bisa kutunjukkan bentuknya, entah lonjong, entah petak, mana ada bentuk sakit. Apa kata waktu pelan-pelan? Begitulah beriman sama Allah tuh. Tadi kau tanya,
Allah itu bentuknya apa? Sekarang aku tanya semua waktu. Allah itu tidak ada bentuknya, tapi Allah itu cukup kau rasakan di hatimu. Kau tengok alam yang begitu indah, langit yang tak ada tiang penyanggah, bumi yang terhampar luas, kau rasakan di hatimu. Ada nggak Allah yang menciptakan itu? Ada nggak yang menciptakan itu semuanya? Anak nih pelan-pelan udah mulai tak bisa jawab nih. Iya Wak, kata dia. Itulah pau kali kau, kata Wak tuh. Yang kedua, apa yang kau tanya? Aku tak percaya takdir, Wak. Sekarang gini aja, sebelum aku sampai kemari menampar kau, pernah nggak kau terfikir bakal ku tampar kau? Tidak lah Wak, mana tahu aku, kata anak tuh. Tapi udah ku tampar kan? Udah lah Wak, itulah takdir kau, apalagi, kata Wak. Dua. Yang ketiga, apa yang kau tanya? Setan tua tercipta dari api, masuk neraka kan? Di Quran kan setan masuk neraka, Wak. Neraka juga api. Sakit nggak setan tuh? Waktu jawab, sekarang gini aja, pipi kau yang ku tampar itu dari apa? Diraba anak tuh, kulit Wak sama daging. Tanganku nih sama Wak, kulit sama daging sama aja pula. Sekarang ku tanya, sakit tidak, kata Wak tuh. Kalau tidak, sini kau rapat sedikit, ku tambah lagi, kata Wak. Kesimpulan cerita ini adalah beriman sama Allah yang tidak nampak tuh perlu keyakinan yang kuat. Dengan menggunakan apa? Menggunakan rasa. Rasa inilah yang sekarang kita pupuk ketika di bulan suci Ramadan. Rasa ketika kita diawasi Allah. Bapak Ibu tak berani buka puasa siang nih, kenapa? Walaupun orang tak tahu Ustaz, tapi Allah tahu. Rasa diawasi Allah itulah sebenarnya kunci orang yang bertakwa yang pertama. Oleh karenanya mohon maaf, perasaan ini jangan hanya ada di bulan suci Ramadan, tapi kita bawa 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah, ini yang pertama. Nah, kemudian singkat aja yang kedua. Ya, Ali As-Sabuni juga mengatakan orang yang bertakwa itu yang kedua adalah dia sangat peduli kepada orang lain. Jadi yang pertama merasakan keberadaan Allah, yang kedua peduli sama orang lain. Oleh beberapa tulisan belakangan ulama kontemporer ada menulis, ketakwaan itu duanya lah sumbernya. Ketakwaan yang uluhiyah, merasakan Allah itu ada mengawasi kita. Kemudian yang kedua, ketakwaan sosial. Inilah peduli sama orang lain. Di bulan suci Ramadan kita juga dilatih untuk yang ini, Pak. Betul Ibu? Kita dilatih saling berbagi di bulan suci Ramadan. Udah kita rasakan pula sakitnya tak makan tuh. Tengok sekarang nih, udah kita rasakan tuh. Jam segini nengok-nengok orang pun udah tak jelas saja, udah. Nengok tiang-tiang tuh pun udah bemiringan, udah. Iya kan? Tak makan tuh ternyata sakit, Pak. Bukan hanya lapar, hausnya, semuanya berpengaruh. Ya, ini beruntung kita ceramah nih siang, Pak. Kalau sore, ya Allah ya Rasul, gawat nih. Kita tengok hidung kawan, terbayang dia risol. Ini paling tak enak. Iya. Tapi begitu kita rasakan tidak enaknya, ini menimbulkan satu kesyukuran, kemudian muncul rasa berempati, berbagi. Berbagi inilah disebut dengan ketakwaan sosial. Jadi ketakwaan itu dua saja. Ketakwaan uluhiyah, ketuhanan, merasakan Allah mengawasi kita. Yang kedua, ketakwaan sosial, berempati kepada orang lain. Makanya kalau kita buka isi Al-Quran, menarik kita bahas nih. Ulama tafsir ada menulis bahwa Al-Quranul Karim itu 2/3 itu kisah. Ya, 1/3 Al-Quran itu menceritakan tentang hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika ditanya apa sebenarnya isi Al-Quran yang paling banyak selain menyuruh kita beribadah kepada Allah, isi Quran yang banyak adalah kita harus bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Makanya toh kami di kampung Pak, di pesisir laut batu bara sana sering kali bersair, masih anak-anak kita diajarkan dulu. Kalau nanti besar kalian cucu, kenapa toh? Jadilah kalian menjadi orang yang berguna. Jadilah kalian nanti besar menjadi pohon kelapa. Itulah suruh toh. Awak tak tahu kenapa pohon kelapa toh? Pohon kelapa tuh pohon yang banyak gunanya. Jadilah kalian hidup berguna bagi orang lain. Awak tak tahu juga apa guna pohon kelapa. Bertambah syair tuh hitung ya toh. Buah kelapa bertandan-tandan, kelapa yang muda enak dimakan. 1. Kelapa yang tua dikukur diperas jadilah santan. 2. Santan dimasak jadi minyak makan. 3. Pohon kelapa ciptaan ilahi, batangnya yang panjang dipotong dibuat titi. 4.
dipotong kecil-kecil jadi kayu beroti 5, batok kelapa dibakar jadi kayu api 6, ibu daun kelapa diraut jadi sapu lidi 7, sapu lidi diikat 5 biji, senjata guru mengaji, ketepak mengaji. Itulah dia, ketakwaan sosial tuh mengajarkan kita hidup manfaat buat orang lain. Nah, kalau sudah kita hidup manfaat untuk orang lain, satu, jangan kita menjadi orang yang sombong. Itu sebenarnya, ini filosofi hidup. Kalau sudah kita hidup manfaat buat orang lain, hilangkan kesombongan. Iya, hilangkan kesombongan. Kenapa? Atok kami belajar ceritanya dulu. Dulu pohon kelapa itu kata Atok kami tumbuh tinggi cantik. Di sebelahnya tumbuh pohon bayam. Agak sombong pohon kelapa tuh. Wahai pohon bayam, kau tengok aku nih pohon yang banyak gunanya. Dari akar sampai ke atas semuanya berfaedah. Tubuhku tinggi menjulang. Sementara kau ku tengok lembek aja di bawah. Sombong kelapa tuh. Apa jawaban pohon bayam? Wahai kelapa, kau jangan sombong. Perlakuan orang sama kita berbeda, kata bayam. Orang memanjat kau kelapa pasti bawa parang. Ditetaknya batang kau kesakitan. Kau dipanjat sampai di atas buah kau dibacok, sakit kau rasa. Sementara aku, kata bayam, yang memetik aku tangan emak-emak dengan penuh kelembutan. Aku diletakkan dalam keranjang, ibu, yang paling atas, kata bayam. Karena kalau di bawah nyonyot aku, betul? Kau kelapa udah dibacok jatuh kau di bawah. Habis itu kau dibelah, sakit kau. Ini. Habis dibelah kemudian yang paling parah kau dikukur. Kesakitan. Habis itu kau diperas sehingga kau berubah menjadi santan. Sementara aku, kata bayam, cukup dimandi-mandikan, dimasukkan dalam santan kau, kita dimasak dalam kuali yang sama. Begitu masak ku tanya, kata bayam, siapa yang dipuji orang? Orang pasti bilang enak kali gulai bayam wak. Tak pernah ada yang bilang enak kali kuah kelapa wak. Mana ada? Itulah filosofi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insyaallah yang ceramahkan ini singkat manfaat. Terima kasih banyak udah diundang hadir kemari Pak Dokter. Aku nunggu undangan hadir kemari sebenarnya ini Pak. Lama tak seterahim kemari ini kan. Aku tengok jadwal itu tak ada nama aku ceramah di sini. Entah kenapa siang ini dihubungi aku. Udah sampai ke rumah aku balik tadi udah. Terima kasih banyak atas undangannya. Sebenarnya aku udah rindu betul nih. Iya kan? Nah, ini yang lama-lama jumpa pula kita di Bang Takil kan. Ya, mudah-mudahan insyaallah jumpa kita hari bisa menawar rindu paling tidak buat aku pribadi. Mohon izin, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wanfa'lana ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ingat ya sih ya.